Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dengan program Mutiara Iman. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Saudara Mutiara Iman, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apa itu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Yang mana saat ini pemuda-pemudi masih banyak yang belum paham dan tahu apa sebenarnya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Entah mulai dari sejarah, hikmah, dan juga hal-hal yang semestinya dilakukan pada saat puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, untuk memahami lebih mendalam mengenai sejarah, hikmah, dan juga amalan yang mestinya dikerjakan pada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, saya sudah bersama dengan Bapak Aris Priyanto MAG, selaku dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang akan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai apa puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Mutiara Iman. Perkenalkan, saya Aris Priyanto, dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan makna dan juga keutamaan daripada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Namun alangkah baiknya ya saudara Mutiara Iman ini jangan mengetahui terkait dengan masalah puasa sendiri. Puasa ini adalah sebuah imsak ya. Secara apa itu imsak? Menahan. Sementara puasa secara istilah adalah al-imsak anil muftirati, ya, menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan. Kemudian puasa sendiri juga termasuk bagian daripada ibadah yang langsung pahalanya itu akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah diskusi itu mengatakan kullu amalin ibn adam illahu ila shaum fa innahu li adzibihi. Karena setiap amal ibadahnya anak Adam ini adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa ini akan langsung dibalas oleh Allah. Makanya puasa ini adalah sesuatu yang istimewa. Makanya sangat rugi sekali ketika saudara Mutiara Iman ini tidak melakukan puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah. Puasa Tarwiyah ini adalah salah satu puasa yang memiliki sejarah yang cukup unik ya. Karena Tarwiyah sendiri ini berasal dari kata tarowa yang artinya adalah bekal air. Nah, kenapa dinamakan dengan bekal air? Ya karena memang pada waktu itu para jamaah haji ini menyiapkan air yang airnya itu akan dibawa ke Arafah menuju ke Mina. Nah, kenapa harus menyiapkan bekal air yang begitu banyak ketika mau ke Arafah ke Mina? Karena memang di Arafah atau Mina itu memang airnya cukup sulit. Makanya ketika para jamaah cuma bekal air, kemudian airnya itu diminum dina sendiri, kemudian juga diminumkan pada unta yang digunakan untuk berangkat ke Arafah menuju Mina, kemudian juga sebagai bekal nanti selama berada di Arafah. Kemudian kenapa dinamakan juga dengan Arafah? Karena Arafah ini bagian daripada sebuah pengetahuan terkait dengan apa ya, dan adalah pengetahuan terkait dengan masalah ibadah haji juga ya, karena Mbah Nabi Ibrahim ini juga pernah diajarkan terkait dengan masalah ibadah haji oleh malaikat Jibril. Makanya ketika Mbah Nabi Ibrahim ini sampai di Arafah ditanya oleh malaikat Jibril, apakah kamu sudah tahu? Nah, jawabnya Mbah Nabi Ibrahim sudah tahu. Dari asal-usul tersebut, maka adanya puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal
9 Dzulhijjah, kemudian puasa Tarwiyah yang dilakukan pada 8 Dzulhijjah, ini merupakan ibadah yang secara umum ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan orang yang menunaikan ibadah haji? Kalau kita lihat dari beberapa literatur yang ada bahwa terkait dengan puasa Arafah ini memang terjadi perbedaan pendapat, ya. Meskipun Kanjeng Nabi sendiri ya melakukan puasa, tapi terkait dengan kewajiban untuk kesunahan dalam melaksanakan puasa Arafah ini ya berbagai ulama berbeda pendapat. Namun pada intinya ketika nanti orang yang melakukan ibadah haji kok ini melakukan puasa kemudian kok tidak kuat atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka lebih baik tidak puasa. Karena dalam sebuah hadis itu juga disebutkan la dororo wala diroro. Jadi tidak membahayakan baginya sendiri dan juga tidak berbahaya. Kan itu, tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Artinya ketika seorang yang melakukan ibadah haji kemudian kok dia itu melakukan puasa, kemudian kok dia menemukan sebuah bahaya bagi dirinya, mending tidak usah. Karena yang paling penting adalah bagaimana seorang jamaah haji ini bisa melakukan rukun-rukunnya dengan baik, ya. Tentunya saudara muda iman juga inginlah untuk melakukan puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah. Nah, melihat dari peristiwa-peristiwa itu bahwa puasa Tarwiyah ataupun puasa Arafah ini sudah sepantasnya ya kita lakukan, ya. Jadi mulai sekarang di akhir bulan Syawal ini kita sudah harus mempersiapkan supaya nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah ini kita bisa melaksanakan puasa Tarwiyah, kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah kita bisa melaksanakan puasa Arafah, ya. Jadi anjang-anjang dulu lah, artinya persiapan supaya nanti ketika datangnya dua tanggal itu atau 2 hari itu kita memang sudah siap untuk melaksanakan puasa. Apalagi dalam sebuah hadis juga mengatakan terkait dengan masalah pentingnya puasa adalah orang yang berpuasa ini nanti juga akan dijauhkan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun ya gitu kalau kita itu.